Aku kepingin keliling dunia dan menjadi aktivis kemanusiaan. Selamat datang di podcast Di Balik Nama. Seperti biasa kita akan berbicara dengan narasumber-narasumber yang punya aktivitas sosial dan ya kita ganti background lagi. Welcome to Bali, Island of Paradise. Ya, kami ada di Bali saat ini. Seperti dengan Jogja kemarin, di Bali juga kami mengunjungi anak-anak Pita Kuning yang kami dampingi di Bali. Seperti teman-teman tahu, Pita Kuning per Juni 2021 mengembangkan sayapnya hingga di Pulau Dewata salah satunya, dan juga di Yogyakarta dan juga Medan. Nah, selagi visitasi Denpasar, teman-teman APK di Bali itu juga dibantu oleh teman-teman relawan yang seperti juga Yogyakarta, kami membentuk komunitas Pita Kuning Bali. Bersama dengan gue sebelah kiri ada Mbak Debbie, Hai, koordinator relawan Pita Kuning Bali. Gokil. Halo, ini sebenarnya hampir seumuran nyokap gue, cuma casual banget orangnya. Iya. Mbak Debbie, maaf, umur berapa sekarang? Nah itu rahasia. Nanti ketahuan itu. Enggak, tapi sama nyokap gue lebih muda Mbak Debbie ya. Kok Mbak Debbie sedikit gitu. Berarti rahasia nih, nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh. Tapi kelihatan muda ya, masih kelihatan. Waduh, gitu ya? Iya. Waduh, kelihatan muda. Tapi nanti tak traktir. Mudah sekali mendapatkan makan di Bali. Tapi fun fact-nya kalau kemarin beberapa kali ketemu sama penggiat-penggiat komunitas, ya kan, kenal semua sama Mbak Debbie. Oh iya dah, terkenal berarti. Kemarin ketemu Ika sama Van Health. Oh iya. Ketemu, katanya pernah jadi relawan di tempatnya Pak Debbie. Iya, gitu tuh. Jadi saya dan teman-teman kita kan di sini ada yayasan. Yayasan Kanaditya Anjani Dharma. Apa yayasan? Kanaditya Anjani Dharma. Kanaditya Anjani Dharma. Sulit sekali namanya. Iya, karena Ditya aja itu kita milihnya nama aja tuh pakai ini filosofisnya kayak gede nih. Sanskerta. Kita kan suka banget sama bahasa Sanskerta. Iya. Jadi karena Ditya itu sebenarnya gabungan Kanaka dan Aditya. Kanaka dan Aditya itu artinya dua-duanya dua-duanya itu artinya matahari. Jadi bayangin double matahari, kepanasan ya. Tapi enggak sih, maksudnya karena Ditya itu kita tuh kepingin filosofi matahari itu loh. Karena matahari itu kan tanpa pamrih, ya kan, selalu menyinari bumi tanpa pamrih, nggak milih-milih siapa yang dipilih. Betul. Yang disinari, nggak mungkin. Oh, kamu orang sini, nggak mungkin. Semua disinarin semua. Dan yang satu lagi ya, kita kepingin anak-anak yang kita bina selama ini bersama Kanaditya itu mereka nanti bisa menjadi matahari, bisa jadi cahaya bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Oke, berarti. Jadi kayak pay it forward gitu loh. Fokusnya adalah anak-anak. Sebenarnya bukan anak-anak, masyarakat, khususnya juga perempuan dan anak yang rentan kekerasan dan anak-anak yang sakit kanker, sakit bukan sakit kanker ya, penyintas kanker, juga penyintas thalassemia, terus juga para refugee Afghanistan. Kita kerjasama dengan UNHCR dulu tuh. Jadi Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Eritrea, mana lagi ya? Itu terus juga. Berarti fokusnya bukan ke anak-anak doang? Bukan ke anak-anak, dan akhirnya ke masyarakat. Jadi kami ada satu tempat yang di Karangasem sana. Kami kerjasama dengan forum TBM. TBM tahu kan, Taman Bacaan Masyarakat. Lah, itu masih ada ya di Bali TBM itu? TBM itu sekarang itu kan punyanya Kemendikbud. Oh, di Jakarta kayak nggak terdengar deh. Nggak terdengar. Tapi kalau misalkan di pedalaman Jawa tuh TBM masih berfungsi jadi sebuah pusat edukasi lah bagi masyarakat. Ya, gitu bagi kan? masyarakat. Nah, aku tuh ketua forum TBM Denpasar. Ini orang aktif di mana-mana, bingung deh. Terus bukan aktif sih, cuman gini loh. Zaman sekarang ini kalau bukan kita tuh perlu banget kolaborasi. Kita perlu banget networking. Tanpa itu mau jalan seperti apa Pita Kuning. Kalau Pita Kuning gini aja, nggak punya kolaborasi, nggak ada relawan, nggak ada misalnya networking, terus mau apa? Betul. Siapa yang jalan? Betul. Makanya bagi kami kayak gitu itu ya, dengan adanya ikut itu bukannya
so aktif atau apa ya, tapi karena kalau tanpa kalian-kalian kita juga nggak bisa mengembangkan apa ya anak-anak yang kita bantu nanti, masyarakat yang kita bantu nanti. Karena ini kan bukan pekerjaan satu hari jadi atau satu orang, bukan, tapi kan untuk masyarakat, untuk banyak orang dan akan sustainable kan, harus berkelanjutan gitu itu. Jadi ya kolaborasi dan sebagainya itu harus gitu. Tapi kalau boleh tahu, selain fokus di dunia sosial, ngurus yayasan sekarang nih, Mbak Debbie ada pekerjaan lain nggak? Penulis. Saya tuh penulis. Nggak, tapi memang orang-orang di Bali itu emang nyeni ya, nggak jauh-jauh dari seni gitu kan. Sekarang kepenulisan. Tapi sebenarnya saya mau solo loh. Nah itu yang mau aku juga mau pernah langsung diungkap lagi. Medoknya ya. Maksudnya Mbak Debbie kan bukan asli Bali kan? Bukan. Berarti sempat ada apa? Pindah. Itu pindah. Tahun berapa? Pindah ke sini tahun waktu itu. Kerusuhan apa tuh? Oh, 98. Berarti orde baru ya, orde baru selesai. Orde baru, terus kita pindah ke Bali. Waktu itu apa? Kenapa pindah ke Bali? Ya memang akhirnya memilih Bali karena Bali is safer than ini. Ya itu 10 tahun ngurus yayasan. Terus apa namanya, aktif di TBM juga. TBM dan juga apalagi di ini. Jadi divisi pemenuhan hak anak di FK Puspa di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu untuk wilayah Bali dan Denpasar. Untuk wilayah Denpasar. Untuk wilayah Denpasar. Tapi saya kalau lihat di tempatnya Instagramnya kementerian itu yang Kemen PPPA ya, itu tuh ada komik-komik, itu aku yang bikin loh. Sebentar, ini yang bikin ceritanya atau bikin komiknya? Bikin ceritanya. Oh, karena berarti aku yang drawing orang lain. Jadi naskah, bayangin datanya banyak gini, terus tentang KDRT lagi, yang untuk perempuan dan anak yang rentan dengan kekerasan gitu kan. Jadi gimana caranya membuat data yang sebanyak itu diringkes jadi ini, terus bisa membuat komik. Kan lebih gampang ya, masyarakat kan lebih gampang kalau lihat komik itu bacanya cepet, terus gampang dimengerti. Masyarakat kita visual sekali kan. Okay. Nah, dari at least tadi aku mendata 3 kegiatan, itu juga sudah banyak banget. Itu semua untuk wilayah Bali dan Pasar lah ya. Orang Solo tapi berdedikasi untuk masyarakat Bali. Ada. Maksudnya, kon latela apa yang dikerjain itu ngapain gitu loh? Maksudnya, ngapain? Ada kelas pasar. Enggak, latar belakang gini loh. Aku orang Tangerang, besar tumbuh di Tangerang, ya mungkin sekitaran Jakarta gitu kan. Terus bikin aktivitas untuk Tangerang ya biasa. Tapi Mbak Debbie gini kita berduduk gini nggak apa-apa, santai aja. Mbak Debbie orang Solo pindah ke Denpasar, ke Bali, bikin banyak aktivitas di sini. Kon lapo, maksudnya orang Jawa mau ngapain gitu loh, ngapain ya? Kok berdedikasi buat masyarakat Bali? Ada bukan kita bukan memilih ya sebenarnya. Dimanapun kita berpijak, ya udah kamu lakukan sesuatu hal-hal kecil di situ untuk masyarakat. Tuh, bukan untuk kita. Sebenarnya ya setelah semua itu aku lakukan dan sebagainya, aku baru tahu bahwa kita bukan membantu mereka, tapi mereka lah yang membantu kita. Kenapa tuh? Kayak gitu kenapa? Kepuasan batin melihat mereka bahagia, kepuasan batin akhirnya mereka bisa kan kita mengajari keterampilan ya kan, kita kebanyakan kan literasi itu kan ada bermacam-macam literasi, dan salah satunya kita ngajarin kita memberi kail ya kan ke masyarakat. Kalau ilmu yang kita berikan itu bisa mereka gunakan, itulah kebahagiaan kita yang sebenarnya sebagai seorang volunteer ya, berarti kayak gitu. Jadi sebenarnya menjadi volunteer itu ya itulah berbagi itu tak harus dengan materi. Orang kan mungkin mikirnya jadi volunteer nggak dibayar gini-gini, terus nanti males gini-gini. Tapi sebenarnya ya kebahagiaan seorang volunteer yaitu melihat senyum anak-anak, kayak misalnya kita kemarin di Pita Kuning, melihat anak-anak tersenyum, melihat anak-anak sehat, terus mereka bisa berinteraksi dengan kita. Ya itulah kebahagiaan, itulah bayaran untuk kita sebagai volunteer. Jadi tujuan dari terbentuknya Pita Kuning di Bali ya bantu kami untuk bisa tidak hanya anak-anak kanker tapi juga orang tuanya, aktivitas apalah, tadi kan banyak banget idenya. Tapi yang memang menjadi menarik ya buat yang nggak tahu,
kayak kolaborasi komunitas, kolaborasi relawan, kolaborasi untuk aktivitas-aktivitas sosial terutama di Bali itu kenceng banget ya. Ini fun fact aja ya, kemarin kan aku juga baru dari Yogyakarta. Dan memang selama hampir 10 tahun ke belakang memang kerjaanku di aktivitas sosial dan memang keliling dah. Nah ini masuk minggu ketiga aku di Bali. Melihat bahwa ketemu mitra-mitra ya, maksudnya mitra itu bukan komunitas saja tapi perusahaan, private sector, terus juga beberapa bisnis F&B. Itu mereka sangat welcome dengan aktivitas-aktivitas sosial seperti ini. Sebenarnya. Itu beda banget dengan di kota lain, aku merasa seperti itu. Karena kota lain tuh kayak birokrasinya panjang. Bukan berarti mereka nggak welcome, tapi birokrasinya panjang dan cukup lama. Di Bali aja, ini kenapa kami extend, terutama tim program extend, itu ada beberapa mitra yang akhirnya goal, terus MOU-nya sudah mau ditandatangan dan ya udah yuk kita kolaborasi untuk aktivitas sosial gitu. Oh gitu. Cepet banget progresnya, cepet banget, kurang daripada 2 minggu gitu. Makanya yang gue bilang ini Bali keren banget sih memang, meskipun kan pandemi ya, terdampak, semua terdampak di sini, banyak banget jalan-jalan Seminyak sepi, Canggu Brawa sepi, Kuta pun juga kayak mati suri. Tapi bisnis-bisnis tetap meskipun gue terdampak, yang terdampak gue nggak sendirian kan. Benar. Ada orang-orang lain membutuhkan ini, makanya kayaknya apa yang dilakukan sama Mbak Debbie dengan teman-teman yang lain tuh memang adalah salah satu contoh bahwa gue nggak peduli lu dari mana, lu siapa ya kita bantu. Karena kebanyakan juga teman-teman yang di kemitraan ini juga rata-rata mereka bukan orang Indonesia, bahkan expat yang peduli. Oke, anak-anak kanker itu kami bantu. Kami nggak, bahkan mereka nggak narik keuntungan loh. Iya benar. Mereka feel free aja mau apa, kali kolaborasi apa gitu. Memang ada beberapa teknis yang diatur, tapi ini adalah pengalaman yang asik sih kalau misalkan aku bilang di Bali itu. Itu adalah satu bukti bahwa sebenarnya di dunia yang kejam seperti ini masih banyak orang baik. Iya, pandemi itu ngajarin kita untuk kolaborasi, bahkan orang di luar sana bahkan sadar bahwa ya pandemi kita nggak bisa sendirian. Untuk Pita Kuning di Bali, apa yang Mbak Debbie dan teman-teman relawan nanti mungkin bayangkan akan lakukan? Pendampingan itu ya, yang kan kemarin pendampingan yang aku amati kan anak-anaknya gini loh Kak, mereka ini dari kaum marginal, maaf ya, bukan kita dari kaum marginal, dan pasti mereka punya kayak rasa sungkan, rasa nggak percaya diri seperti itu. Sebagai pendampingan, aku harapkan akan terbentuk bonding, trust dan bonding, trust dan komunikasi yang enak. Nah, itu jangan sampai ganti-ganti orang terus. Gitu tuh ya. Jadi apalagi aku tuh seneng banget loh, tim kita di Bali ini keren loh. Ada psikolog, ada tim dokter, mahasiswa kedokteran, ada lagi yang UMKM, ada yoga dan yang tradisional itu ya, pengobatan tradisional. Jadi ini tinggal kita manfaatkan. Jadi kemarin waktu itu aku jangan ngomong nanti kalau sampai aku kepilih kalian akan aku manfaatkan semua gitu. gitu. Jadi sebenarnya dari situ mungkin ya dalam bayanganku satu tim nanti ada psikolognya, dari mahasiswa psikolog, ada dari mahasiswa kedokteran. Nah itu kan nanti tim ini yang nanti akan ya terus satu anak sama orang-orang itu terus, karena gimana pun anak kan bisa bingung loh, apalagi yang umur 1 tahun kayak Saka yang 1 tahun mungkin masih paling sama ibunya terus ya, lihat kalau ada orang asing gitu tuh dan gak seneng. Tapi yang kayak yang kemarin ada yang 2 tahun atau apa, terus yang Febri itu kalau orangnya ganti-ganti terus kayaknya bakal mumet tuh, tau nggak mumet? Apa loro ini? Pusing. Jedengmu loro. Sakit pusing. Gitu maksudnya gonta-ganti terus kan juga nggak enak ya. Terus habis itu juga kita nggak ada bonding, nggak ada ya itu tadi, nggak ada komunikasi. Mau curhat gimana sih kalau orangnya ganti-ganti terus Kak? Ya kan? Akhirnya nggak ada kepercayaan. Nggak ada kepercayaan itu, nggak ada. Aduh ganti lagi. Nah, orang-orangnya juga capek kan gonta-ganti terus. Sebaiknya, ini saran dari aku, jangan ganti-ganti yang pendampingan itu. Mbak Debbie, maksudnya ini adalah menurutku ya salah satu bentuk tamparan buat aku dan teman-teman yang mungkin jauh lebih muda. Ya seperti kita tahu mungkin Mbak Debbie kan umurnya sudah sangat dewasa lah ya. Sangat dewasa. Nah, dewasa. Itu katanya masih muda, sekarang sangat dewasa. Dewasa itu kan pilihan. Aku memilih kata yang bagus gitu. Maksudnya
Mbak Debbie jauh lebih tua daripada aku gitu, tapi semangatnya, maksudnya dan bergeraknya juga sudah lama. Maksudnya apa sih yang bikin Mbak Debbie hingga pada akhirnya tuh sampai umur segini itu masih melakukan hal seperti ini di luar bahwa ya kita harus kolaborasi, kita harus berkontribusi. Dan kenapa aku sangat concern dengan, aku peduli banget dengan anak-anak kanker, karena mamiku meninggal karena kanker, papiku juga meninggal karena kanker. Jadi ya we have to fight. Jadi anak-anak itu, karena ini anak-anak dan anak-anak berhak bahagia, yuk kita bahagiakan mereka, dan orang tuanya juga harus dibahagiakan.